sebagainya. Oke, selanjutnya kita beralih ke narsum atau pembicara kedua, yaitu Pak Ahmad Mukhlis Yusuf. Pak Ahmad Mukhlis Yusuf ini beliau adalah seorang eksekutif coacher dan dahulu pernah memimpin sebuah BUMN juga begitu, dan salah satunya BUMN yang bergerak di bidang pemberitaan gitu ya, Antara. Siapa yang nggak kenal Antara, LKBN Antara. Nah, beliau pernah menjadi CEO-nya selama 5 tahun begitu, dan kalau diceritakan prestasinya juga kayaknya saya akan banyak sendiri yang ngomong. Ini biar Pak Ahmad Mukhlis Yusuf yang terhormat dan yang maha terpelajar yang kami persilahkan untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Mas Adi, mohon dibantu untuk pemaparan Pak Ahmad Mukhlis Yusuf. Terima kasih Kak Darda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, ini senang sekali ya menyimak Kak Baskara ini. Teman saya disebut di chatting, panggilannya Mas Agung katanya, Mas Darda. Ada teman saya yang teman sekolahnya beliau di mana itu, di UIN kali, di UI ya. Kalau panggilan Agung itu orang Wates, Pak. Oh, teman saya itu namanya Pak Taat Puji Prihatin. Oh ya Allah, itu teman saya di UNJ, Pak. UNJ, sekolahnya banyak ya, Pak. Baik, makasih. Salam kenal Kak Agung ya. Pak. Saya menyimak dan saya mengamini, banyak mengamini nih. Makanya sejak awal saya memang mengirim ini ke Kak Darda untuk disampaikan ke peserta saja. Nanti saya tidak akan semua dibahas karena sebagian besar sudah dikupas tuntas dengan baik oleh Kak Bas ini. Jadi saya ingin mengajak saja pada satu semangat yang tadi Kak Bas sampaikan ya, growth mindset. Growth mindset, apalagi struktur SDM kita juga surprisingly ya. 10 tahun saya membandingkan, sekarang semakin banyak millennials ini yang mengisi lapis-lapis manajemen. Bahkan Pak Erick Thohir itu juga berani men-challenge sejumlah eksekutifnya di bawah 40 tahun tuh. Kak Bas, saya jadi masih ingat ketika dulu saya diangkat jadi CEO, umur saya 39, saya merasa paling muda pada waktu itu. Waktu itu sahabat saya Pak Khotasi Nababan 38, jadi saya waktu itu setelah Khotasi 39, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya, Pak Menteri BUMN Pak Sofyan Jalil waktu itu men-challenge bagaimana mentransformasi sebuah badan negara menjadi BUMN yang sehat dan tumbuh. Nah, selama 3 tahun pertama transformasi terjadi dan alhamdulillah tahun kedua sudah mulai biru, dan tahun ketiga saya mengundang ini action coach gitu Kak Bas. Saya belajar coaching, saya bilang ke Pak Herman Susanto ya dari action coach, gimana saya menyiapkan tim ini agar mereka terbiasa ngambil keputusan, agar mereka terbiasa memimpin, dan ketika nanti 2 tahun lagi saya selesai, itu udah ada dalam muscle mereka gitu Kak Bas dan teman-teman sekalian. Jadi otot-ototnya, dalam istilah otot-otot ini, karena nanti saya cerita ya, bagaimana muscle kita harus dilatih, otot-otot kita harus dilatih. Jadi pengambilan keputusan itu bagaikan otot-otot tadi. Karena pengalaman saya naik gunung ya, naik gunung itu kalau nggak dilatih jalan dengan speed gitu ya, dengan
itu untuk membuat otot kita terlatih, maka nanti saat summit attack kram. Itu pengalaman saya terakhir 2012 akhir saya ke Semeru, kurang latihan. Jadi saat jam 2 mau berangkat summit attack, saya kram. Saya mundur ke belakang karena saya kurang melatih otot-otot, jadi saya persiapan hanya seminggu. Jadi kalau mau naik Semeru ya sebulan lah ya, supaya otot-ototnya, muscle kita itu terlatih. Jadi kita saat diperlukan kita nggak kram. Nah itu juga demikian. Mohon dibantu ini Pak Admin, Pak Adi ya. Jadi topiknya next ya, langsung saja. Langsung terus ya terus. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Kak, ya ini gambar ini dulu sedikit. Yang tadi sudah dikutip juga oleh Kak Bas ini. Jadi transformasi ini saya amati langsung tahun lalu misalnya ya, di beberapa UMKM yang saya temani, mereka dalam keadaan situasi tiba-tiba berubah gitu. Kemudian saya tanya mereka apa opportunity. Makanya kenapa the winner, the real leader, the real entrepreneur, the tough entrepreneur yang saya saksikan ya 21 tahun yang lalu, saya kenalan dengan Pak Sandi Uno misalnya, itu beliau belum sebesar saat ini, belum saat beliau baru bikin, baru setahun ya. Saya lihat Pak Sandi modalnya adalah finansial ini, literacy. Jadi beliau melihat opportunity, jadi banyak yang terkena dampak krisis dibantu restrukturisasi. Jadi modalnya Pak Sandi Uno itu adalah kemampuan menemani para mereka yang disebut kreditur ya, orang-orang yang sedang bermasalah, dan kemudian salah satunya adalah perusahaan besar ya, energi, yang beliau bantu restrukturisasi, yang tadinya beliau sebagai konsultan atau sebagai advisor, beliau kemudian membuat private equity, menarik para investor masuk ke dalam perusahaan itu, dan beliau berubah dari istilahnya konsultan menjadi investor karena mendapatkan shares dari perusahaan yang beliau bantu ya. Jadi ternyata memang jasa itu membuahkan intangible asset, dan itu kemudian berbuah pada equity. Nah, dari pengalaman Pak Sandi, saya juga setahun sebelumnya kenalan dengan Pak CT ya, Pak Hairul Tanjung. Waktu itu beliau convincing, ada sahabat saya, direktur keuangan sebuah perusahaan jalan tol. Jadi Pak CT itu ngetok pintu pemilik dana tuh, teman-teman. Pemilik dana itu diketok pintu oleh Pak CT untuk bisa menyimpan dananya di Bank Mega pada waktu itu. Jadi CEO atau the founder itu keliling untuk meyakinkan para pemilik dana, kemudian menjanjikan return yang di atas rata-rata, dan kemudian ditunjukkan juga bahwa perusahaannya prudent. Nah, itu melahirkan dua tokoh yang masuk top 10 ya. Pak CT dan Pak Sandi Uno ini lahir saat krisis moneter 2009. Nah, sekarang bagaimana kita? Mari kita lihat tadi, Kak Baskara sudah menjelaskan ya, potensial winner tadi. Saya menyaksikan sendiri ini, beberapa mentee atau beberapa coachee ya, beberapa UMKM yang melihat when there is problem, lies opportunity. Makanya aksara Tiongkok itu menyatakan Weiji ya, yang artinya krisis itu bermakna peluang, bermakna ancaman sekaligus juga peluang. Those who can see the opportunity, those who can see that in that problem there is always opportunity for those who are thinking. Jadi, nah sekarang gimana SDM-nya nih gitu? Mohon diklik aja. Jadi gimana SDM-nya? Saya melihat situasi, terus cepet aja nih, saya mau masuk ke bagaimana model-model terus. Nah, terus ini saya ulang lagi, terus. Jadi lanjut ini. Nah, ini gambar SDM yang
ada di perusahaan ya, gambar tadi skema mohon ditayangkan lagi. Jadi people development ya, maaf ke gambar yang sebelumnya, people development-nya gimana gitu, rekrutnya gimana, pengembangannya gimana. Nah saya melihat tadi sudah disampaikan sih oleh Kak Bas ya, oleh Kak Agung, bahwa model people development-nya terutama millennials ini mereka bisa belajar apa aja. Semua bisa dipelajari di apa ya, YouTube atau di sosial media dan bahkan e-learning. Surprisingly ya, teman-teman sekalian, tinggal sekarang leader-leadernya menyesuaikan diri. Leader-leadernya mengubah gaya kepemimpinan dari apa? I am the one who can solve the problem menjadi I am who can give support for our people to make decision and then apa ya namanya, follow accountability accordingly. Jadi sekarang leader-leader yang dia mengubah gaya kepemimpinan dari I am the man menjadi I am with you, I am available with you, kira-kira gitu. Nah teman-teman, jadi gaya kepemimpinan ini memang agak berbeda dan buat saya yang udah mau kepala ya udah alhamdulillah sekarang di usia pertengahan 50-an ya, 55, ini berbeda banget. Tahun 90-an ketika saya belajar manajemen, belajarnya dari sejumlah orang yang menunjukkan leader itu visionary, leader itu apa ya namanya, show the right things gitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba makna kepemimpinan atau makna leadernya bukan show the right thing saja, tapi dia kemudian give support so everyone can engage more to make decision and then follow the commitment, their commitment. Jadi komitmennya komitmen si coachee, komitmen si mentee untuk mengikuti decision yang pernah mereka putuskan, dan tinggal kita tanya dan dengarkan. Kalaupun kita apa namanya, melihat sesuatu yang perlu kita support, kita tanya dulu, what kind of support? Apa support yang Anda perlukan agar Anda bisa mencapai goals yang Anda sudah tetapkan itu. Nah itu yang saya ingin mengatakan teman-teman sekalian. Ya, tolong next. Jadi leader as a mentor, leader as a coach, terus ini buat bacaan teman-teman ya. Ya, terus aja langsung. Saya ingin mengatakan model-model terus next, leader as a coach ini ada komposisinya, kapan menjadi mentor, kapan menjadi coach. Terus lanjut langsung ke gambar ya. Gambar ada 3. Nah ini leader, manager, and coach. Dengan demikian maka dia menjadi bagian yang melengkapi kehausan atau keinginan dari SDM kita untuk tumbuh, growth mindset tadi. Jadi agile, kemudian kapan jadi manajer? Saat krisis misalnya perlu ada manajemen atau alokasi sumber daya. Peran itu kita bisa lakukan pada waktu yang tepat. Tapi pada saat yang lain dia sebagai seorang leader, dia bisa menjadi bagian yang bisa membantu seorang anggota tim untuk mengambil keputusan dan memastikan accountability melalui peran sebagai coach. Jadi itulah teman-teman sekalian. Next. Jadi fleksibel ya, agile, tapi juga terus next. Jadi ternyata next. Nah ini nih, bagaimana beberapa kompetensi coach. Ini silakan nanti dibaca oleh para peserta. Saya ingin menyamakan definisi aja. Define your term. Next. Define your term ya. Nah ini, what is coaching? Silakan diklik lagi. Partnership ya, gimana tuh teman-teman? Next. Terus ada satu ini, terus ini sejarah coaching modern. Next, sampai definisi aja ya. Nah ini awalnya memang dari olahraga ya, tetapi coaching modern ini dikembangkan sekarang ke manajemen, dikembangkan ke bisnis, bahkan life coach life coach, kemudian juga parenting. Jadi bisa dalam banyak dimensi. Sebagai coach ini dapat kita terapkan dalam berbagai dimensi. Dan Masya Allah, kalau kita lihat 14 abad yang lalu, teman-teman yang muslim coba deh belajar lebih banyak
seperti yang sedang saya mulai lakukan lagi, membaca Sirah Nabi ya. Ya ternyata dialog-dialog Nabi Muhammad itu penuh dengan dimensi coaching. Beliau banyak bertanya, bahkan waktu mau perang aja beliau tanya, kita jemput di tempat lain atau kita bertahan. Nah, beliau tanya tuh, dan apa yang terjadi? Keputusan itu dilakukan oleh pasukan, dan kemudian ketika keputusan itu juga situasinya tidak seperti yang kita harapkan karena ada beberapa misasumsi, Rasulullah tidak menyalahkan, tapi kemudian bertanya apa pelajaran terpenting dari pengalaman peristiwa yang kita alami. Jadi bertanya, kemudian mendengarkan adalah peran-peran yang luar biasa yang dapat diterapkan oleh pemimpin abad 21. Yang sekarang saya ketika diajak Kak Darda untuk berbagi di sini, senang banget karena ini akan menarik nih untuk menjadi salah satu shifting ya. The leader is not only the man who can solve any problem, but the man atau the woman, the leader who can be enabling people to make greatness, effectiveness of theirs gitu. Nah, teman-teman sekalian, next saya akhiri dengan satu catatan terus ini modern ya. Nah, ini ternyata beda dampaknya. Guys, ini kalau sama milenial kan panggilannya guys ya. Training ya 22% productivity, tapi dengan coaching 88%. Ini penelitian ya. Saya memang lagi ini Kak Agung ya, sedang cari narasumber-narasumber yang lebih banyak di negeri kita, perusahaan-perusahaan yang menerapkan coaching dalam manajemen dan mulai masukkan KPI. Jadi KPI-nya salah satunya adalah coaching hours misalnya. Saya senang sekali kalau itu bisa PGN ya, bisa menjadi salah satu narasumber ataupun menjadi responden untuk itu. Jadi bagaimana dampak coaching itu ternyata ada mediasi atau ada variabel yang namanya engagement. Dan ini salah satu ciri dari millennials. Engage. Ini gue banget, kira-kira gitu. Ini gue banget. Karena kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusan organisasi yang kita putuskan. Next. 88%. Dampaknya jauh lebih besar dibandingkan training saja. Nah, ini why coaching, silakan nanti dibaca, ini penelitian-penelitian di luar ya. Next. Karena waktunya pendek juga, saya akhiri. Nah, ini silakan. Fakta-fakta aja. Ini hanya untuk memperkuat, silakan dibaca bahwa leader as a coach ini menjadi salah satu kebutuhan untuk bisa engage people, create more yield ataupun result. Kemudian yang paling penting adalah menumbuhkan leader. Saya ingin mengutip pendapat dari Ibu Sri Mulyani Menkeu ya. Satu waktu beliau ditanya, what are the most important roles of leaders? Beliau itu yang nanya dari wartawan asing. Kemudian beliau mengatakan ada dua yang paling utama. Beliau mengatakan dan saya setuju. Pertama adalah delivering result. Jadi result. KPI-nya lah ya. KPI yang diminta oleh stakeholders, oleh para pihak yang mengangkat kita. Nah, tapi kita juga sudah mulai menyelipkan dimensi KPI ini bukan saja result dalam pengertian revenue finansial ataupun dalam bentuk return on equity, return on asset dan sebagainya, tapi juga ada KPI yang lain. KPI-nya ke misalnya society, dampaknya ke society, apalagi COVID ini. BUMN ataupun swasta menjadi bagian dari solusi kebangkitan pasca pandemik misalnya. KPI ini keren banget kalau bisa dijadikan salah satu yang dilihat oleh stakeholders atau oleh para shareholders. Kemudian KPI yang lain adalah employee engagement misalnya. Atau employee, bukan satisfaction, tapi engagement. Gimana? Dan yang paling penting, Bu Sri Mulyani menyebutkan dimensi kedua yang saya sangat senang banget tuh ketika beliau mengatakan itu, yaitu preparing the next leader gitu,
Pak Basit, Pak Agung, Pak Baskara, Pak Darda, Kak Darda, dan teman-teman sekalian. Jadi preparing the next leader. We are not only delivering result yang diminta oleh pemegang saham, tetapi yang kedua adalah menyiapkan leader-leader masa depan. Bahagia banget kalau 10 tahun yang akan datang yang memimpin BUMN ataupun perusahaan yang kita pimpin adalah mereka yang menjadi peserta ODP dan mereka sudah biasa selama 10 tahun mengambil keputusan yang berdampak terhadap KPI perusahaan yang utama. Nah, saya kira teman-teman itu sebagai pengantar saya. Next, saya akan akhiri dengan beberapa quotes. Nah, ini faktor menunjukkan ini penelitian aja. Next. Udah teruji ya bahwa coaching itu menjadi salah satu skills yang diperlukan di revolusi industri 4.0. Next. Dan ini ternyata akan terus ini contoh aja. Next. Beberapa prinsip-prinsip coaching silahkan nanti dipelajari oleh teman-teman. Jadi kemitraan. Kita mengubah mindset dari I am the man who can decide everything menjadi I am your partner. I am with you, with my people. Jadi karyawan itu adalah mitra. Makanya Kang Darda, saya kemarin diketemukan oleh Kang Darda dengan teman kita dari dari Federation Union ya. Itu saya kenal waktu kami membahas PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi antara waktu itu adalah BUMN pertama yang membuat PKB bersama dengan karyawan. Karena dengan begitu maka serikat pekerja punya pegangan. Dan kita minta serikat pekerja juga katakanlah menjalankan kesepakatan PKB itu. Jadi bukan manajemen yang jagain terus. Serikat pekerja yang menjaga atau menjalankan komitmen itu terhadap para anggotanya gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang menurut saya akan shifting. Manajemen bukan pihak yang kemudian menjadi satu pihak yang meminta semua accountable dari sisi misalnya kontribusi KPI dan sebagainya. Tetapi serikat pekerja juga menjadi bagian yang bisa mengamankan itu atau menjalankan itu karena kita juga buat sistem di antara pada waktu itu KPI itu berdampak ke bonus misalnya. Jadi those who get bonus more adalah mereka yang berkontribusi lebih dan sebagainya. Gitu teman-teman sekalian. Next saya akan closing sebagai pengantar ya. Nah, terus ini bacaan aja. Jadi ini coaching modern ya. 14 abad setelah praktek yang tadi saya sebutkan sudah dimulai dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sebagai seorang listener, sebagai seorang leader yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting sehingga tim bisa mengambil keputusan yang terbaik. Next ya, saya mau mengakhiri dengan 2 slide terakhir. Nah, ada mentoring juga, nanti silakan dibaca ya. Terus 2 slide terakhir. Terus saya kira intinya, guys, nah ini dia. Ya, ini dia. Jadi prosesnya memang sesuatu yang engage, sesuatu yang melalui proses dialog, melalui proses membangun komitmen. Dan komitmen SDM, tim kita adalah segala-galanya yang kita respect, yang kita apresiasi, dan kita tinggal tanya, how is your commitment? Kalau ternyata katakanlah mereka melanggar komitmen, kita minta serikat pekerja juga menjadi bagian dari partner kita. Bahkan serikat pekerja bisa menjadi pihak yang ikut memberikan feedback kalau diperlukan. Tapi intinya kita masuk ke dalam era partnership dengan serikat pekerja, era partnership dengan karyawan, era partnership antara leader dengan orang-orang yang dipimpinnya, karena we are partner, we are growing together, and then we are creating a result, and then kita bangun sistem di mana semua merasakan keadilan. Karena result berdampak kepada kesejahteraan. Begitu sebaliknya, ketika krisis, kita juga merasakan ada situasi terdampak, maka kita juga ikut merasakan itu. Seorang eksekutif, dia akan mempelopori misalnya, tidak mengambil bonus, atau bahkan pemotongan gaji dan sebagainya, dimulai dari eksekutifnya. Kalau situasinya memang mengharuskan demikian. Saya kira itu teman-teman sekalian sebagai pengantar. Kak Darda, terima kasih.
Kak Bas, Yap. terima kasih. Saya tuh senang banget ketemu dengan Kak Bas ini karena PGN ini salah satu perusahaan yang ketika saya masuk di Antara, kami itu negatif cash flow, Kang Bas. Lalu kemudian Iya, saya menghadap Pak Sofyan Jalil, kemudian salah satu yang aktif itu PGN untuk membantu kami untuk dengan apa namanya waktu itu PKBL ya, kami bikin majalah-majalah untuk disebarkan ke ini masyarakat yang terdampak gempa. Dan majalah dari pendapatan majalah itu kemudian kami bisa mendapatkan pendapatan dari program PKBL BUMN yang sudah untung. Jadi PGN salah satu yang untung waktu itu. Di rootnya tuh Pak Hendi ya. Saya ingat saya menghadap Pak Hendi dan Pak Reza yang sekarang Pak Reza itu kalau nggak salah sekarang di Timah ya. Timah. Jadi iya, dan saya bilang, saya ingat ya waktu itu Pak Hendi dan Pak Reza menugaskan Pak Aji namanya, Pak Aji namanya. Iya. Saya bilang thanks to PGN karena salah satu yang paling agresif menolong BUMN yang sedang kesulitan. Jadi tahun pertama yang tadinya cash flow negatif, alhamdulillah turnaround. 2018 kami sudah mulai positif, 2019 alhamdulillah makin positif. 2010 saya kemudian mengundang Action Coach untuk menyiapkan calon-calon pengganti saya agar mereka mendapatkan coaching skill. Dan 2012 ketika saya sudah siap lengser, saya senang sekali karena ada 10 orang sampai 12 orang calon-calon leader pengganti saya yang kemudian melanjutkan agar perusahaan bisa lebih baik lagi. Saya kira itu sebagai pengantar, hatur nuhun Kak Darda, dan senang banget bisa ketemu dengan Kak Bas, dan saya juga senang banget ketemu dengan para penggiat SDM yang hadir pada pagi hari ini. Semangat, tetap mind health, body health, dan yang paling penting spiritual health. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mukhlis Yusuf yang memberikan pemaparannya. Ini luar biasa jika ke depan memang pola atau metode coaching ini diberlakukan di BUMN atau di di swasta dan khususnya di dunia pendidikan ini jadi menarik. Tapi kalau nggak salah dulu Pak Bas juga pernah melakukan hal ini begitu di coaching kepada para pekerjanya begitu ya. Ya mungkin nanti bisa di-share terkait dengan metode ini jadi menarik sekali begitu.